Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 9.0. Pada latihan ini, Anda akan mempelajari perilaku oligopoli dengan model non-kolusif berkaitan dengan zero conjectural variation. Artinya, perusahaan satu tidak akan berekspektasi lebih terhadap lawannya. Jadi dalam hal ini Anda sudah harus mengetahui bahwasanya perilaku yang dihadapi oleh perusahaan eh, dua pada saat perusahaan satu menaikkan output itu netral ya. Jadi kalau kita nyatakan adalah Dobi satu per Dobi 2 itu sama dengan nol. Nah, ini asumsi yang harus kita pegang ya saat conjectural variation nilainya adalah sebesar nol. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, baik. Dari sini kita punya permintaan pasar di mana pasar itu terdapat dua perusahaan dan marginal cost-nya adalah sama dengan nol. Ya, marginal cost sama dengan nol ini identik dengan marginal cost yang bersifat konstan seperti itu ya. Bukan berarti kemudian marginal yang nilainya nol itu nggak ada di pasaran saat ini, pasti ada. Nah, kenapa begitu? Karena membedakan variable cost dan fixed cost itu dalam konteks time horizon itu sangat sulit. Jadi, kalau misalnya kita mengasumsikan MC sama dengan nol, itu sebetulnya kita tengah memikirkan bahwasanya tiap periodenya perusahaan itu mengalokasikan atau menganggarkan belanja yang sama. Ya, berarti MC-nya sama dengan nol. Nah, baik, pertama-tama kita akan setup itu, berarti di sini diketahui P-nya itu sama dengan 120 min Q besar seperti ini. Di mana terdapat dua perusahaan yaitu Q sama dengan Q1 ditambah Q2 seperti ini ya. Kemudian MC-nya MC-nya berarti MC1 sama dengan MC2 itu sama dengan nol. Anda diminta untuk memperhitungkan keseimbangan kurnotnya, gitu ya, keseimbangan kurnot dengan menggunakan model yang tersedia ini. Jadi untuk soal yang pertama, jadi Anda diminta untuk menentukan keseimbangan kurnot, gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini, pertama adalah keseimbangan ya kan, ya, kurnot, equilibrium, ya, keseimbangan kurnot Nash equilibrium. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama adalah atur ulang, ya kan? Atur ulang fungsi permintaan inverse. Kita pastikan fungsi permintaan inverse adalah P sama dengan P fungsi daripada Q1 dan Q2. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi Anda lihat dulu, ini fungsinya sudah P sama dengan Q belum? Oh, udah. Ah, berarti sudah cocok kan gitu ya. Oke, berarti kita setup dulu P sama dengan 120 min Q besar. Dan Q besarnya kita substitusi menjadi 120 min Q1 plus Q2. Begini ya. Berarti P-nya adalah 120 min Q1 min Q2. Seperti ini. Oke, nah jika sudah maka ini akan menjadi persamaan permintaan untuk atau yang dihadapi oleh perusahaan duopoli tersebut. Nah, step yang kedua yang harus Anda tempuh adalah ya kan, berarti mengatur ulang total revenue dari perusahaan masing-masing perusahaan. Oke. Masing-masing perusahaan. Nah, gimana tuh maksudnya masing-masing perusahaan? Berarti kan karena ada dua perusahaan, berarti kita harus memperhitungkan apa namanya total revenue pada perusahaan satu
Dan di sini nanti adalah total revenue pada ya kan, perusahaan dua. Ya. Perusahaan satu punya Q1 dan perusahaan dua punya Q2. Tolong setiap ini Anda tandai ya questionnya biar tahu. Nah, total revenue satu itu tidak lain adalah P dikali Q1. Sementara total revenue 2 adalah P dikali Q2. Seperti ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya Anda sudah dapat itu persamaan ini, tinggal Anda substitusikan aja. Jadi untuk mendapatkan TR1 itu tidak lain adalah semua P itu Anda masukkan 120 min Q1 min Q2 dikali dengan Q1. Berarti TR1 itu tidak lain adalah 120 Q1 min Q1 kuadrat min Q1 Q2 seperti ini. Sementara yang TR kedua itu bisa Anda notasikan menjadi 120 min Q1 min Q2 dikali dengan Q2. Berarti TR2-nya adalah 120 Q2 min Q1 Q2 min Q2 kuadrat seperti ini. Nah, kalau sudah Anda bisa turunkan itu MR-MR-nya, ini berarti persamaan kedua. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, setelah Anda tentukan ini, atur ulang MR-nya, berarti kita mengatur ini dan atau MR sekaligus ya. Oke, berarti yang kedua yang B itu adalah MR perusahaan, ya kan? Pada perusahaan satu dan MR pada perusahaan dua. Oke. Nah, caranya berarti gimana? Untuk mendapatkan itu, berarti kita bisa turunkan ini. MR-nya tidak lain adalah MR1 itu adalah DUTR terhadap Q1. Yang di sini juga sama, berarti MR2 adalah DUTR2 terhadap Q1. Ya. Jadi turunan parsial melambangkannya menggunakan do, jangan sampai do. Gitu ya. Oke. Jadi kita turunkan terhadap ini, berarti MR1-nya itu tidak adalah 120 min 2 Q1 min Q2. Seperti ini ya. Oke. Terus kemudian yang MR2 berarti kita punya MR2 sama dengan 120 min Q1 min Q2 kuadrat. Kurangnya berarti sorry. Turunannya adalah 2 Q2. Seperti ini. Nah, ini sebagai persamaan berikutnya. Ini berarti persamaan keempat dan ini adalah persamaan kelima. Ya. Nah, Anda bisa langsung setup necessary condition berarti syarat wajib penjualan gitu ya. Penjualan itu adalah MR1 sama dengan MC1. Jadi di sini juga sama, MR2 sama dengan MC kedua. Ya, kalau sudah berarti Anda bisa atur ulang MR1 dan MR2-nya kembali dalam pernyataan sebagaimana berikut ini. 120 min 2 Q1 min Q2 sama dengan 0 karena MC-nya tadi 0. Di sini juga sama berarti 120 min 2 Q1 min Q2 itu sama dengan ini. Yang sini sorry. Yang sini itu adalah Q1 min 2 Q2 sama dengan ini. Nah, berarti yang di sini Anda bisa pindahkan 120 itu min Q2 sama dengan 2 Q1. Ya. Kita bisa moving berarti ini. Jadi tujuan kita adalah mencari ya kan tujuannya adalah FR ya. Jadi di sini mencari FR ini berarti step ketiga ya. Oke, step ketiga itu adalah menentukan fungsi uh, fungsi reaksi untuk masing-masing ya, untuk masing-masing perusahaan, ya kan?
Nah, kemudian Anda bisa pindahkan ini, berarti 120 min Q2 per 2 sama dengan Q1. Sehingga Q1-nya ini adalah fungsi reaksi perusahaan satu adalah 60 min setengah Q2. Ini adalah fungsi reaksi perusahaan satu. Nah, bagaimana dengan fungsi reaksi perusahaan dua? Berarti sama caranya kita pindah luaskan untuk yang Q2-nya. Berarti kan gitu. Jadi kalau mencari Q2, sorry FR2, nah dia ini berarti FR2-nya, yang pindah ya Q2-nya. Berarti 120 min Q1 sama dengan 2 Q2. Berarti di sini 120 min Q1 per 2 sama dengan 0. Q2, sorry ya, sama dengan Q2. Nah, berarti nanti pada akhirnya akan ketemu FR2-nya itu tidak lain adalah Q2 sama dengan 60 min Q1 per 2 atau setengah Q1 gitu ya. Nah, seperti ini fungsi reaksi untuk perusahaan kedua. Nah, selanjutnya Anda bisa cari ini keseimbangan massnya berapa. Ya kan? Nah, tolong diingat-ingat fungsi reaksi perusahaan ini adalah equation ke berapa berarti 6 dan ini adalah equation ke-7. Kenapa kok harus kita nomori? Karena nanti akan dipakai pada step-step yang lain di Stackelberg misalnya begitu. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Ya kira-kira begitu. Nah, oke, sekarang kita nyatakan apa namanya? eh Cournot nasnya. Berarti ini langkah keempat ya, langkah keempat eh, langkah keempat itu eh, nyatakan keseimbangan, ya kan? Keseimbangan Cournot nas, ya, keseimbangan Cournot nasnya berapa? Oke, berarti kita bisa substitusikan Q1 sama dengan 60 min setengah Q2. Jadi kita punya persamaan apa ya? Berarti ini substitusi persamaan ke-7 ke persamaan ke-6. Dibalak-balik juga boleh, kan itu kan? Nah, Anda substitusi nih persamaan 7 ke persamaan 6. Berarti persamaan 7 itu kan tadi tidak lain adalah di 2 bla 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 itu. Nah, persamaan 6-nya adalah Q1 sama dengan 60 min setengah Q2. Anda bisa pakai eliminasi substitusi atau bisa langsung disubstitusi aja kan gitu kan. Nah, saya substitusi aja nih contoh langsung. Berarti 60 min setengah dari Q2-nya tadi 60 min setengah Q1. Seperti ini ya. Jadi sekarang kita punya Q1 sama dengan 60 min setengah kali 60 ditambah seperempat dikali QI ya. Berarti Q1 sama dengan coret-coret 30, berarti ini kurang ini 30 plus 1/4 Q1. Nah, sesama Q1 pindah ruas ya. Sesama Q1 pindah ruas sehingga nanti Q1 min seperempat Q1 sama dengan 30. Berarti ini 1 kurangi seperempat itu 3/4. Q1 sama dengan 30, maka Q1 sama dengan 30 dikali 4 per 3. Coret-coret sama dengan 4. Nah, Q1-nya ketemu 40, berarti kalau Q1-nya sama dengan 10, berarti Q2-nya berapa? Nah, berarti Anda substitusikan itu 40 ke dalam Q2 sama dengan 60 min setengah Q1. Berarti Q2-nya sama dengan 60 dikurangi setengah dari 40. Coret-coret 2, maka Q2-nya sama dengan berapa ini? Kurangi ini. Oh, 40 juga. Oke ya, berarti Nash equilibrium untuk Cournotnya adalah 40,4. Di mana ini mewakili Q1 dan ini mewakili Q2. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, langkah berikutnya Anda bisa cari step berapa lagi? Yo, sorry, soal yang kedua ya sekarang berarti. Soal yang kedua adalah gini perusahaan, sorry, jika keduanya mendapatkan Chamberlain atau menerapkan Chamberlain model. Nah, kalau keduanya menerapkan Chamberlain model, maka apa yang ditempuh oleh perusahaan? Gitu ya, sekarang yang nomor dua. Untuk soal nomor dua itu, ya kan, dua berarti keseimbangan, ya, keseimbangan joint profit.
maximization atau Chamberlain. Ya, Chamberlain. Nah, berarti gimana caranya? Berarti kita akan setup lagi itu P sama dengan 120 min Q, ya. Berarti kita akan menggunakan terminologi Qm sama dengan Q1, 1 ditambah Q2. Dengan begitu, nanti Qm dibagi 2 merupakan barang yang dipasok oleh perusahaan 1 maupun perusahaan 2. Begitu ya. Nah, ini asumsi yang harus Anda pegang. Sehingga Q-nya kita ganti. Berarti ini ganti Q menjadi Qm. Jadi kita punya P sama dengan 120 min Qm, maka P sama dengan 120 min Qm seperti itu, ya kan? Sudah beres gini aja. Nah, Anda tentukan total revenue dari Qm. Berarti total revenue sama dengan P dikali Qm. Ya, berarti P dikali Qm itu tidak lain adalah total revenue sama dengan 120 min Qm dikali dengan Qm seperti ini. Jadi total revenue-nya adalah 120 Qm min Qm kuadrat. Sekaligus Anda tentukan marginal revenue, ya kan? Berarti di sini MR, oke ya. Ini yang pertama. Yang kedua MR-nya berarti di sini adalah 120 min 2 Qm. Ya, syarat yang harus dipenuhi adalah MR dari M itu sama dengan MC daripada M. Nah, berarti di sini 120 min 2 Qm. MC-nya tadi karena sama dengan 0, maka tetap nilainya seperti ini. Maka 120 sama dengan 2 Qm. Dan 120 dibagi 2 sama dengan Qm. Jadi Qm-nya akan ketemu sebesar 60. Nah, ini adalah besarnya barang yang dipasok oleh dua perusahaan, ya kan? Nah, berarti masing-masing perusahaan mendapat jatah berapa? Q1 sama dengan Q2 itu sama dengan M dibagi 2. Berarti Q1 sama dengan Q2 itu tidak adalah 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi Chamberlain CC-nya itu adalah 30,30. Di mana ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu adalah untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya soal nomor 3 itu. Ya kan, ditanyakan apa? Nomor 3 itu kita cek lagi. Kini perusahaan satu sebagai leader dan perusahaan satu sebagai follower. Nah, berarti di sini Anda ingat dulu fungsi reaksi dari perusahaan satu dan fungsi reaksi perusahaan dua. Ya kan? Oke, untuk soal nomor berapa tadi? 3 itu adalah perusahaan satu sebagai ya kan, leader dan 2 ya kan, sebagai follower. Oke, sebagai follower. Berarti Anda harus ingat dulu FR perusahaan 2. Nah, FR perusahaan 2 itu tadi diambil dari fungsi reaksi perusahaan 2. Mana itu? Nah, ini. Persamaan ke-7, yaitu Q2 sama dengan 60 min setengah Q1. Ya kan? Nah, itu yang harus Anda ingat. Berarti FR-nya adalah Q2 sama dengan 60 min setengah Q1. Nah, selain FR adalah total revenue perusahaan satu. Yang pada kesempatan tadi tidak lain adalah P kali Q kan itu kan. P dikali Q1. Berarti total revenue-nya adalah total revenue perusahaan satu adalah 120 min Q1 min Q2 dikali dengan Q1, ya kan? Nah, tugas Anda adalah karena perusahaan leader itu mengetahui siasat yang dilakukan oleh follower, berarti FR ini disubstitusi ke sini nanti. Ya, berarti ini langkah yang pertama Anda tempuh adalah substitusi FR2
ke total revenue perusahaan satu. Ini berarti perusahaan satu bertindak sebagai leader. Kalau nanti perusahaan 2 sebagai leader berarti FR1 disubstitusi ke TR2. Ya, pokoknya balik-balikan aja. Jadi kita punya TR1 itu sama dengan berarti 120 min Q1 min kita substitusi aja nantinya berarti langsung 60 min setengah Q1 dikalikan oleh Q1 gitu ya. Jadi TR1 untuk Stackelberg ini saya kasih S ini ya. TST ya. Oke, berarti di sini kita selesaikan dulu 120 dikurangi Q1 dikurangi 60 ditambah setengah Q1 dikalikan dengan Q1. Berarti total revenue perusahaan satu adalah ini kurang ini ketemu 60 ini ditambah ini berarti berarti min setengah ya min setengah Q1 dikali dengan Q1. Oke ya, jadi sudah seperti ini berarti total revenue 1 sekarang adalah tinggal Anda kalikan 60 Q1 min setengah Q1 kuadrat. Oke, berarti Anda cari sekarang MR-nya. Marginal cost-nya dari Stackel. Ya, gimana itu berarti? Nah, kita sudah punya ini, berarti kita tinggal cari MR-nya ya. Berarti di sini MR-nya itu adalah DTR per DG1. Karena hanya satu perusahaan sebagai leader kan gitu ya. Jadi bukan Do tapi D. Berarti sekarang MR-nya ketemu di angka 60 min setengah kali ini berarti berapa itu Q1-nya. Nah, Q1 itu berarti apa namanya besaran yang kita dapatkan, 60 min Q1 itu besaran MR yang kita dapatkan. Nah, Anda bisa samakan MR sama dengan MC. MR1 sama dengan MC1. Berarti 60 min Q1 sama dengan 0. Kalau bisa MC1 ya asumsinya yang tadi soalnya masih sama kan. 60 sama dengan Q1. Jadi barang yang dipasok oleh perusahaan leader itu sebanyak ini. Ini adalah barang yang dipasok. Ya, nah sekarang saya mau bertanya ini, berapa barang yang dipasok oleh ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah berapa barang yang dipasok Q2. Nah, berarti Anda substitusikan Q1 sama dengan 60 ke dalam fungsi reaksi perusahaan kita. Yaitu Q2 sama dengan 60 min setengah Q1. Jadi Q2-nya adalah 60 min setengah dari Q1-nya adalah 6. Berarti Q2-nya adalah 60 min 30 sama dengan 30. Berarti keseimbangan Stackelberg-nya itu ada di angka 60 bagi perusahaan satu karena leader dan 30 bagi perusahaan belum. Gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan soal nomor 3. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah soal nomor berapa? 4 ya. Nah, soal nomor 4 itu ya soal nomor 4 ini menggunakan model persaingan sempurna. Jadi tadi karena P-nya sama dengan 120 min G dan MC-nya sama dengan 0. Nah, berarti berapa barang yang dipasok oleh masing-masing perusahaan. Persaingan sempurna atau barang yang dipasok oleh pasar itu sebenarnya berapa sih kan gitu. Ya, berarti di sini kita akan menggunakan aturan P sama dengan MC kan gitu kan. Nah, berarti langsung aja ketemu 120 min Q sama dengan 0. Kan gitu ya. Ini yang soal nomor 4. Nah, berarti Q-nya berapa yang dipasok? 120 itu sama dengan Q. Nah, ini adalah barang yang dipasok oleh perusahaan yang mungkin dalam hal ini akan menganut asas persaingan sempurna. Berarti bersaing secara ketat sekarang. Nah, berapa harga yang bisa ditetapkan itu? Nah, berarti 120 dikurangi Q. Nah, berarti P-nya adalah 120 dikurangi Q-nya adalah 120. Nah, ini P-nya sama dengan. Berarti harganya itu bukan berarti sama dengan 0, tapi harganya akan jatuh mendekati nilai yang paling rendah.
Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah model persaingan sempurna. Jadi kalau ditanya berapa model persaingan sempurna yang di kelas I sama dengan I besar sama dengan 120. Nah, masing-masing perusahaan ya bisa mengatur bebas berapa banyak yang dia bisa dapatkan. Nah, kira-kira begitu, teman. Untuk penjelasan latihan 9.0. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat selalu.